Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami yaitu kelompok 3 akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data dikelompokkan, yaitu berikut nama-nama kelompok. Saya sendiri Afif Endrawan, Giti Putiasri, Lailatul Azkiyah. Saya Lailatul Azkiyah akan menjelaskan slide dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Perhitungannya harus mudah. Dalam suatu rangkaian data, hanya ada satu nilai sentral. Lalu pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Selanjutnya ada jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau dari bawah adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Lalu distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan presentasi. Lalu ada macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama, ada rata-rata hitung atau MEAN. Istilah MEAN dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau MEAN adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumus MEAN yaitu X sama dengan sigma FI MI per sigma FI sama dengan kurung buka F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah K MK per X1 ditambah F2 ditambah FK kurung tutup. Keterangannya F ialah frekuensi dan M ialah titik tengah. Selanjutnya ada median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah disusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus median atau nilai tengah ialah med sama dengan LM ditambah ditambah kurung buka N per 2 dikurang sigma F per FM kurung tutup dikali C. Keterangannya, med ialah median data kelompok. LM ialah tepi bawah kelas median. N jumlah frekuensi. Sigma F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan C interval kelas median. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus modus ialah mod sama dengan L
MO ditambah kurung buka D1 per D1 ditambah D2 kurung tutup dikali C. Keterangannya, mod ialah modus data kelompok. Lalu LMO tepi bawah kelas modus. D1 ialah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C ialah interval kelas modus. Ya baik, akan saya lanjut. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaan hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian. Sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua sama dengan median. Berikut rumus kuartil. I sama dengan LQ plus kurung buka IN per 4 dikurang sigma F dikurang FQ dalam kurung kali C. Keterangan QI kuartil ke-1, LQ tepi bawah kelas kuartil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI, FI frekuensi kelas kuartil, C interval kelas kuartil. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut rumus desil. DI sama dengan LD plus kurung buka IN per 10 dikurang sigma F per FD dalam kurung kali C. Keterangan DI desil ke I, LD tepi bawah kelas desil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum desil ke I. D frekuensi kelas desil, C interval kelas desil. Presentil. Presentil adalah ukuran letak membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus presentil PI sama dengan LP ditambah kurung buka IN per 100 dikurang sigma F per FP dalam kurung kali C. Keterangan PI presentil ke I, LP tepi bawah kelas presentil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada sebelum PI, FP frekuensi kelas presentil, C interval kelas presentil. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah, melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu mengetahui cara menghitung ukuran gejala pusat data dikelompokkan, memberikan suatu informasi dalam pengolahan data, membantu mempermudah penyajian data, memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan, menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data. Baik, kita akan menganalisa ukuran gejala pusat data dikelompokkan menggunakan mikroskop Excel dan SPSS. Baik, saya Giti Putri Asri akan menganalisa menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kita di sini menggunakan data COVID-19 di Kabupaten Kota Bogor di berbagai kecamatannya. Di tahun 2021 sekarang. Kita mendapatkan 100 data. Ya. Dan di samping ini sudah ada data yang kita urutkan. Ada 100 data ya. Nah, sekarang kita akan menentukan range. Untuk menentukan range, kita kan nilai max-nya
tadi 98 dan nilai minnya 4. Nah, jadi 98 dikurangin 4 sama dengan R94. Sekarang kita akan menentukan banyaknya kelas. Rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan banyaknya kelas dan N jumlah data. Di sini kan kita menggunakan 100 data, berarti N-nya adalah 100. Kita lanjut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. Log 100 itu data kita 100. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2. Jadi 2 itu dari log 100 ya. K sama dengan 1 ditambah 6,6. K sama dengan 7,6. Kita bulatkan menjadi K sama dengan 8. Kita menentukan intervalnya. I sama dengan R dibagi K. Itu rumusnya ya. Jadi R sama dengan 94. 94 itu dari hasil range yang udah kita hitung. K itu dari kelas yang sudah kita hitung juga. Jadi 94 dibagi 8. I sama dengan 94 dibagi 8. I sama dengan 11,75. Kita bulatkan jadi I sama dengan 12. Kita akan lanjut untuk menentukan batas kelas. Di sini sudah ada interval, nilai tengah, dan frekuensi. Untuk mencari nilai intervalnya itu, kita dapat dari ini yang menentukan interval. Kita ada 12 ya. Kan 11,75. Dibulatkan menjadi 12. Ini ya, sudah kita urutkan dari jumlahnya ada 8 kelas ya. Untuk mencari nilai tengahnya sama dengan 4 ditambah 15 dibagi 2. 9,5 ya. Ini juga sama. 16 ditambah 27 dibagi 2. Ya, 28 ditambah 39 dibagi 2. 40 ditambah 51 dibagi 2. 52 ditambah 63 dibagi 2. 64 ditambah 75 dibagi 2. 76 ditambah 87 dibagi 2. 88 ditambah 99 dibagi 2. Itu kita menghitungnya manual ya. 4, kita lihat dari intervalnya 4 ke 15, kita hitung manual dari data yang sudah kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sampai 4 sampai 15 itu ada 28 frekuensinya. 16 ke 27 juga sama. 16 ke 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 21 kita lihat benar nggak benar kan? Ya, dan seterusnya. Totalnya ada 100 data. Selanjutnya kita akan mencari histogram menggunakan Microsoft Excel. Kita urutkan dulu data yang sudah kita urutkan, tapi urutkan
urutkannya dari atas ke bawah seperti ini. Ini sudah saya copy dari data ini ya. Nah, dan ini batas atas kelasnya itu kita ambil dari ini, batas kelasnya. Kita ambilnya 15, 27, kita ambilnya batas atasnya aja. Batas bawahnya nggak usah diambil. Nah, langkahnya, yang pertama kita buka data. Lanjut kita buka data analis. Dan kita pilih histogram. Kita klik OK. Lalu kita input range-nya. Input range-nya itu dari data yang sudah kita urutkan. Ini. Ya. Kita input range. Nah, ini bin range-nya itu dari batas atas kelasnya. Ya. Output range itu hasil datanya, kita mau taruh di mana. Kalau aku pilih di F, ya. Nah, kita pilih kumulatif percentage di checklist, terus chart outputnya juga di checklist. Kita klik OK. Nah, ini kita bisa samakan sama data yang sudah kita hitung manual. Ini bin itu batas atas kelasnya ya. Kita samain tuh 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 sama ya. Sama tuh. Di sini. Terus ini frekuensinya juga sama 28, 21, 8. Tuh frekuensinya 28, 21, 8. 10, 11, 5. 10, 11, 5. 8, 9. 8 dan 9. Sama ya hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari data yang kedua. Sama seperti tadi, cuman bedanya kan tadi mencari histogram. Di sini saya sudah mengurutkan data. Ada 100 data. Sekarang kita klik data. Klik data analis. Tadi kita pilih histogram. Sekarang kita pilih deskriptif statistik. Klik OK. Nah, di sini input range-nya itu data yang sudah kita urutkan. Ya. Langsung output range-nya. Di sini untuk menentukan di mana letak hasilnya. Taruh di D. Nah, ini summary statistiknya. Kita checklist. Kalau saya checklist, klik OK. Nah, sini. Sini sudah keluar hasil mean, median, maksimum, dan minimumnya. Kita samakan ya sama data yang sudah kita input manual. Nih, range-nya 94. Kita samakan. Ada 94 ya. Ini minimumnya 4, maksimumnya 98. Mediannya 28,5, meannya 39,02. Nah, sekarang kita menggunakan data melalui SPSS. Buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah ke aplikasi SPSS-nya. Sekarang kita klik variable view-nya. Nah, di sini kita berikan nama variabelnya ya. Di sini saya kasih nama pasien COVID-19. Di sini tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita ubah menjadi 0. Sininya kita nggak usah ubah ya. Pas sudah gini, kita masuk ke data view, kita masukkan
Kita masukkan data yang sudah terurut ya. Di sini kita sudah ada data terurut, ya ada 100 data. Dan kita di sini akan membuat variabel baru ya di samping pasien COVID ini. Kita klik transform. Kita klik record into different variable. Nah, pasien COVID-19-nya ini kita pindahkan ke kanan. Dan kita beri nilai X. Kita change. Kalau sudah, kita pencet Alt and New Values. Nah, kita masukkan range-nya. Ya, range-nya ini kita masukkan dengan data yang sudah kita urutkan di distribusi frekuensi ini ya, yang batas kelasnya. 4, 15, 16, 27, 28, 39, 40, 51, 52, 63, 64, 75, 76, 87, 88, 99. Kita samakan melalui ini ya range-nya. Jadi tadi yang pertama kelasnya 4 sama 15. Nah, kita klik copy and value. Kita klik add. Kita lagi ya tadi apa? 16, 27, 16, 27, kita klik add, 28, 39, 28, 39, add, 40, 51, 40, 51, add, lanjut 5263 5263 add 6475 6475 add 7687 7687 add 8899 yang terakhir 99 add. Nah, jika sudah dikumpulkan kan ada 8 kelas ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini kan desimalnya belum diubah. Nah, kita ke variable view untuk mengubah desimalnya menjadi 0. Ya. Nah, kita masuk lagi ke data view. Nah, variabel X-nya ini kita ubah lagi dengan menjadi nilai kelasnya ya. Ini kan 4 sampai 15 itu kelas pertama. Kita ubah 1 sampai 15 ya. Nah, sisanya itu kelas 8. Jadi 88 sampai 99. 95 ya. Totalnya ada 8 kelas. Nah, selanjutnya kita klik analis. Kita pilih deskriptif statistik. Nah, di sini kita pilih frequency. Nah, di sini kita data X-nya kita pindahkan ke kanan. Ya. Kita pilih chart. Kita pilih histogram. Ini show normal curve on histogramnya di checklist. Klik continue. Nah, baru kita oke. Dan sini lagi proses. Ini sudah muncul
inilah hasil dari data frekuensi menggunakan aplikasi SPSS-nya ya. Nih, ini N100, kita menggunakan data 100 data ya. Dan ini frekuensinya. Di sini present-nya, ini valid present-nya. Nah, ini tampilan histogramnya ya. Di sini kita akan mencari nilai mean, median, maksimum, dan minimum menggunakan SPSS. Variabel X-nya kita masih menggunakan data yang sama, tapi kita mengabaikan variabel X-nya ya. Kita hanya menggunakan variabel nilai dari pasien COVID ini aja. Nah, pertama kita buka analis, kita masuk ke deskriptif statistik, kita klik deskriptif. Tadi kan kita mengklik frekuensinya, sekarang kita mengklik deskriptifnya. Nah, di sini kita pindahkan pasien COVID-19-nya ke kanan. Kita pilih option. Nah, di sini kita checklist zoom, mean, STD deviation, range, minimum, dan maksimum. Kita pilih variabel listnya ya. Continue. Dan kalau sudah kayak gini, kita klik OK. Dan ini tampilan output-nya ya. Itu deskriptif. Pasien COVID. Ada 100 data, range-nya itu 94, dari hasil perhitungan manualnya juga sama ya. Minimumnya kita ada 4, benar. Maksimumnya itu kita angka 98, sum-nya 3.902, mean-nya 39,02, STD deviation-nya 28,745. Kita samakan sama hasil tadi yang deskriptif. Tuh, benar kan maksimumnya kita 98, minimumnya 4, range-nya 94, benar ya. Nah, di sini kita akan mencari kuartil, desil, persentil menggunakan Excel. Di sini sudah ada 100 data yang sudah kita urutkan. Kita pakai rumusnya ya. Kita mencari kuartil dulu. Kuartil itu ada Q1, Q2, Q3. Rumusnya itu sama dengan kuartil kurung buka array. Array itu data yang sudah kita urutkan ya. Ini koma kuart. Kuart itu ini ya nilai kuartilnya. Kan kita Q1 berarti 1. Kurung tutup. Enter. Berarti Q1-nya 15. Dan kita cari Q2-nya sama kayak tadi. Bedanya di nilai datanya. Masukkan data yang sudah kita urutkan. Koma, tadi kan 1 karena kuartil 1. Ini kuartil 2 jadi 2. Kuartil 2-nya 28,5. Kita cari kuartil 3. Sama dengan kuartil. Buka data yang sudah kita urutkan. Koma, kuartil 3 jadi 3. 62, kuartil 3-nya 62. Nah, sekarang kita akan mencari persentilnya ya. Di sini persentilnya
kita P25, kita cari P25, P50, dan P75. Rumusnya sama seperti kuartil, bedanya di sini sama dengan persentil kurung buka data yang sudah kita urutkan, koma, karena persen 25 itu 0,25 kurung tutup, enter. Jadi P25 itu sama dengan 15. Sekarang kita cari P50 sama dengan persentil kurung buka data yang sudah kita urutkan, koma, persen dari 50 itu 0,50. Bentar. Jadi P50 itu 28,5. Kita cari P75-nya sama dengan persentil kurung buka data yang sudah diurutkan, koma, 0,75. Jadi persentil 75 itu 62. Ya. Dan sekarang kita akan cari desil. Di sini desil kita akan mencari D1, D3, D8. Di sini desil kita sama menggunakan rumus persentil ya. Karena di dalam Microsoft Excel itu tidak ada rumus dari desilnya. D1 itu kan D10, D3 itu 30, D8 80. Karena kita menggunakan rumus persentil, kita ubah menjadi persennya ya. Sama dengan persentil kurung buka data yang sudah kita urutkan, koma, D1 itu 10 ya, berarti kalau di persennya jadi 0,10 ya. Jadi D1 itu 8. Sama mencari D3-nya persentil membuka data yang sudah kita urutkan, koma, D30 itu kita persenin jadi 0,30. Jadi D3 itu 16, D8. Rumusnya persentil data yang sudah kita urutkan, koma, D8 itu diubah persennya jadi 0,80. D8 hasilnya 68,8. Nah, di sini kita akan mencari kuartil, desil, persentil menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik variabel view-nya dulu. Kita kita kasih nama. Namanya kita kasih skor ya. Tipenya tetap numerik. Bitnya 8, desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, di sininya measure-nya kita ganti scale ya. Kita
Kita klik data view-nya. Nah, kita ambil data yang sudah kita urutkan tadi, yang status data itu. Kita copy aja. Nah, jika sudah, kita klik analis. Kita klik descriptive statistik. Kita pilih frequency. Nah, di sini data skornya kita pindahkan ke kanan. Kita klik statistik. Nah, di sini kuartilnya kita checklist, checkpoint 4-nya kita checklist, persentilnya kita checklist. Nah, sekarang kita akan memasukkan kuartil, desil, dan persentil. D1, tadi kan kita masukin D1, D3, sama D8. Nah, di sini kita masukin D1-nya itu 10, D2-nya itu D3-nya itu 30, D8-nya 80. Nah, terus kita akan mencari persentilnya. Persentil 25 ya, kita cari. Berarti persentil 25 kita masukin. Persentil 75 persentil 50 kita masukin 50. Persentil 75 kita masukin 75. Ya, kita klik continue dan klik OK. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini. Di sini sudah ada hasil dari data yang sudah kita input tadi. Skornya N-nya 100, benar kita menggunakan 100 data. Di 10-nya ini D1, 20-nya ini D2, 30-nya ini D3, 80-nya ini D8. Ya. Jadi D1-nya itu hasilnya 8, D3 hasilnya 16, D8 hasilnya 69,60. Terus kita cari persentilnya tadi. Persentil 25, 15. Persentil 50-nya 28,50. Persentil 75-nya itu 62. Sama seperti kuartil ya, kuartil juga gitu. Kita kuartilnya 15, kuartil pertamanya 15, kuartil keduanya 28,50, kuartil ketiganya itu kita 62. Di sini skor, hasil skornya. Tuh ya. Ini data yang sudah diurutkan, ada 100 data validnya. Baik, kesimpulan akan dilanjutkan oleh Apip Endrawan. Baik, di sini kesimpulan, terdapat macam-macam ukuran gejala pusat antara lain adalah MEAN, median, modus, fraktil, kuartil, desil, dan presentil. MEAN adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Modus adalah nilai yang sering muncul. Fraktil adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Kuartil adalah membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan dapat 3 kuartil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan presentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.